Puji Tuhan, mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima mulai. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ayat yang kelima berkata, orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua. Tetapi tidak cukup sampai di sana, dikatakan juga, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya bahwa kita itu semua harus saling menghormati. Tetapi secara khusus bagi yang muda, harus dikatakan tunduk kepada yang tua, hormat kepada yang tua. Apalagi anak kepada orang tua. Ya. Seringkali anak zaman sekarang itu sedikit-sedikit membentak kepada orang tuanya. Mereka tidak tahu bahwa tindakan ini menyebabkan mereka hidup di dalam kutuk. Saya mempunyai seorang teman dan ketika satu saat dia menelpon anaknya, di tengah pembicaraan di telepon itu anaknya kemudian berkata begini, karena ada sesuatu yang harus dijawab, dia mengatakan, "Tunggu ya Ma," dan nadanya agak tinggi. Dan kemudian setelah selesai mamanya telepon lagi. Dia katakan, "Kenapa kamu suaramu kok tinggi tadi?" "Iya begini. Tapi kan tidak pantas kamu berbicara pada orang tuamu seperti itu." "Oh iya maaf, aku keliru," dikatakan. Nah, lihat di sini hanya suara agak tinggi karena ada sesuatu hal yang membuat dia tanpa sadar membuat nadanya agak tinggi. Dia mendapat teguran dan luar biasanya anak ini mengatakan, "Maaf, aku salah." Seringkali anak sekarang kalau ditegur itu langsung pergi. Ya, langsung pergi. Mereka tidak sadar bahwa sikap seperti ini mendatangkan kutuk dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi tidak berhasil, mereka mengalami satu dan lain hal yang mereka tidak inginkan. Oleh karena itu betapa pentingnya firman Tuhan ini yang berkata, "Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua." Tetapi ingat ayat ini tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau sampai di sini nanti yang tua juga mentang-mentang. Karena lebih tua seenaknya saja. Ya. Tidak, di sini dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi orang yang lebih tua pun harus mempunyai sikap hormat, bukan tunduk, hormat, ya, menghargai walaupun masih muda, ya. Oleh karena itu kemudian dipertegas dengan ayat, kenapa kita harus melakukan itu? Karena di sini dikatakan, sebab Allah menentang orang yang congkak, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Dan kita tahu, sudah seringkali kita bahas, orang sombong itu, orang tinggi hati, itu gampang tersinggung. Gampang tersinggung, gampang marah. Kenapa? Egonya tersentuh. Ya, merasa tidak enak. Dan akhirnya ini akan merembet ke dosa-dosa yang lain. Ya.
gosip segala macam karena tidak suka kepada seseorang. Ya. Akhirnya juga menjadi munafik di hadapan orang senyum, tetapi di belakangnya juga menjelek-jelekkan. Ya. Dan karena sikap-sikap yang seperti ini serta rembetan-rembetannya ini, dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Bayangkan kalau Allah sudah menentang kita. Kita mau apa kalau sudah musuhnya itu Allah? Ya. Padahal ada istilah saja, ada istilah. Orang-orang miskin itu jangan melawan orang kaya di pengadilan. Nggak mungkin menang. Ya. Itu hanya orang miskin terhadap orang kaya. Padahal sama-sama orangnya. Ya. Kalau kita Allah yang menentang kita, kita ini mau apa? Bayangkan mobil secanggih apapun, kalau sama penciptanya atau orang yang punya aja, dipotong kabelnya satu aja, selesai sudah kan. Mobil secanggih itu tidak akan berfungsi dengan baik. Apalagi kalau kita manusia menentang Allah. Cukup Allah batuk sedikit aja di depan kita, mental kita. Ya. Tetapi sayangnya banyak orang tidak menyadari tindakannya yang sebenarnya itu congkak, sombong. Ya. Baik satu orang sombong dalam hal ilmu pengetahuan karena pandai. Yang lain sombong karena uangnya. Yang lain sombong karena hal yang lain. Nah, perhatikan bahwa ketika kita memiliki kesombongan seperti ini, ayat ini menegaskan, mengingatkan kita semua, Allah menentang orang yang congkak. Padahal kaya, kok bisa ya selalu kurang? Nah, kan kadang kan seperti itu. Padahal pandai, tak kok bisa tidak dapat kerja. Nah, jangan-jangan sombong. Sehingga Allah menentang. Ketika Allah menentang, dia tutup pintu. Habislah kita. Ya. Tetapi sebaliknya di sini dikatakan, tetapi mengasihani. Terjemahan lain mengatakan Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang rendah hati. Ketika kita rendah hati, maka Allah memberikan kasih karunia-Nya. Secara sederhananya, Allah banyak memberi kepada kita. Seringkali memberi kepada kita. Ya, itu sederhananya supaya gampang dimengerti. Oleh karena itu, kalau kita menyadari ini, kemudian ada pesan selanjutnya. Karena itu, karena kau sudah tahu Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, di sini kita berbicara tentang penyembahan. Merendahkan diri itu sama dengan menyembah kepada orang yang kita tinggikan. Menyembah. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mempunyai kesadaran bahwa tangan Tuhan itu kuat. Mempunyai kesadaran bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya. Beberapa kali saya sudah ulas bahwa kerendahan hati itu tidak bisa dipelajari. Kerendahan hati itu hanya bisa kita alami. Ya. Dan bagaimana supaya kita rendah hati? Saya sering memberikan contoh bahwa ketika seseorang berhadapan dengan orang yang lebih kaya, mungkin orang yang mengandalkan kekayaannya, ketemu orang yang jauh lebih kaya, pasti orang ini tidak akan berani menyombongkan diri di hadapan orang yang jauh lebih kaya. Orang yang pandai ketemu dengan orang yang jauh lebih pandai, bahkan dikatakan jenius, maka dia tidak akan berani menyombongkan diri tentang kepandaiannya. Nah, untuk rendah hati, kita pun ketika kita menyembah Tuhan, berhadapan dengan Tuhan,
kita melihat kemuliaan Tuhan, kehadirannya yang begitu dahsyat, secara otomatis kita akan merendahkan diri. Lihat ketika Rasul Petrus sebagai seorang nelayan, dia tidak mendapatkan ikan setelah berusaha menangkap ikan sepanjang malam. Kemudian ketemu dengan Yesus di siang, di tengah hari. Yesus katakan, ayo ke tengah dan tebarkan jalamu. Dan dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Bayangkan ini seorang nelayan yang sudah ahli, sekarang ketemu dengan, tanda kutip, nelayan yang jauh lebih hebat. Iya kan? Mana ada nelayan yang menangkap ikan, menebarkan jalannya di tengah hari dan mendapatkan tangkapan jauh lebih banyak daripada menebarkan jalannya di malam-malam. Dan kita lihat kemudian secara otomatis Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Tersungkur. Bagaimana seorang nabi, yaitu Yesaya, ketika melihat kemuliaan Tuhan, ingat dia nabi. Dia seorang nabi, dia juga sepupu dari Raja Uzia. Sepupu. Bayangkan nabi juga sepupu seorang raja. Oh, kalau ngomong itu pasti tidak akan mikir perasaan orang, sudah. Ya. Seorang nabi memang diutus Tuhan, mempunyai firman Tuhan. Sepupu raja, siapa yang berani menentangnya? Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mendengar serafim itu berseru, kudus, kudus, kudus. Langsung dia sadar kebenarannya, kesuciannya sebagai nabi. Ketika diperhadapkan dengan kekudusan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Dan dia berkata, celaka, aku orang yang najis bibir. Loh, ini nabi loh. Nabi itu kan seharusnya benar dalam perkataan. Tetapi bayangkan kebenaran dalam perkataannya seorang nabi, ketika diperhadapkan dengan kekudusan Tuhan, oh, itu seakan-akan menjadi najis ketika diperhadapkan dengan kekudusan Tuhan. Ya. Sehingga otomatis juga Yesaya tersungkur di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita terbiasa tersungkur di hadapan Tuhan, terbiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ketika ini terjadi setiap hari, maka itu akan menjadi gaya hidup kita tanpa sadar. Gaya hidup merendahkan diri. Ya. Gaya hidup dalam kerendahan hati. Jadi gaya hidup itu kerendahan hati tidak bisa dipelajari. Supaya dikatakan rendah hati, engkau harus begini, engkau harus begini, harus begini. Bisa. Itu hanya terjadi ketika kita terbiasa berhadapan dengan pribadi yang lebih daripada kita. Ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan selalu ada akibat. Karena kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mencari peninggian diri di hadapan Tuhan. Maka di sini dikatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi jangan sampai kita berkata untuk apa nyembah Tuhan terus. Gak dapat apa-apa. Untuk apa nyembah Tuhan terus? Kan enakan tidur. Toh hasilnya enggak ada. Malah lebih sehat kalau cukup tidur. Daripada kurang tidur dibuat menyembah Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan punya waktunya sendiri. Waktunya untuk apa? Untuk meninggikan. Dan ada istilah yang sering kita dengarkan. Kalau Tuhan sudah meninggikan, siapa yang bisa menurunkan kita? Kalau Tuhan sudah membuka pintu, siapa yang bisa menutup? Tapi sebaliknya juga kalau Tuhan yang menutup pintu, siapa yang bisa membuka? Ya, betapa luar biasanya di sini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat.
Saya menganjurkan setiap kita seharusnya mempunyai waktu doa. Dan bukan hanya sekedar doa. Sampai engkau itu bertemu dengan Tuhan secara langsung. Sampai hadirat Tuhan itu begitu mencengkram engkau. Sehingga tanpa sadar, tanpa keinginan, tiba-tiba kita nangis gitu. Ya. Kita begitu mempunyai rasa takut yang kudus kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar berdoa. Jangan hanya sekedar berdoa. Kita perlu doa sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana bahkan Musa mengatakan, aku takut, aku gemetar di hadapan Tuhan. Nah, ini loh perjumpaan dengan Tuhan yang sampai dalam taraf seperti ini. Petrus, Yakobus, dan Yohanes dibawa ke gunung kemuliaan itu. Dan dikatakan ketika awan kemuliaan itu menyelimuti mereka, mereka begitu ketakutan. Mereka begitu ketakutan. Nah, penyembahan yang sampai dalam taraf seperti itu mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan, yang membuat kita takut akan Tuhan, itu yang hanya masalah waktu nanti kita akan sampai atau mengalami peninggian dari Tuhan. Banyak orang berpikir, untuk apa nyembah terus? Untuk apa nyembah terus? Semua ada waktunya. Bahkan kita mengerti, untuk apa belajar terus? Semua ada waktunya kan? Nanti akan sampai pada peninggian. Untuk apa olahraga terus? Nanti pada waktunya akan ngerti. Ya kan? Mungkin sama-sama sudah umur 70 tahun yang mengatakan untuk apa olahraga terus. Yang berkata seperti itu ada di rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Bukan dokter loh ya. Kan, keluar masuk rumah sakit. Ya. Sedangkan yang dikatakan untuk apa kamu olahraga terus. Umur 70 tahun masih bisa lari-lari kemana-mana, rekreasi ya kan. Jangan sampai kita ndak olahraga umur 70 tahun. Uangnya banyak, ndak bisa jalan-jalan. Ya kan? Kan repot. Hanya didorong terus. Bukan bos, bukan karena bos lo didorong. Karena ndak bisa jalan. Ya. Jangan, ya. Jadi segala sesuatunya ada waktunya loh. Maksud saya begini bahwa kegiatan-kegiatan yang dipenuhi dengan ketekunan, itu hanya masalah waktu kok, pasti ada hasilnya. Apalagi penyembahan dengan Tuhan. Banyak orang yang berpikir, minta kebangunan rohani. Enak ya, di tempat itu terjadi kebangunan rohani. Enak ya, hamba Tuhan itu tiap datang ke satu tempat terjadi kebangunan rohani. Kalau Anda selidiki latar belakangnya, ada ketekunan di dalam doa. Bahkan itu bertahun-tahun. Itu dilakukan terus-menerus. Kelihatannya tidak ada hasil. Tetapi ketika tiba waktunya, Tuhan beracara. Peninggian datang dari Tuhan. Ya. Ayo miliki sikap yang tekun. Orang bisa berdoa 1 jam, 2 jam. Bisa. Tapi apa gunanya sekali-sekali? Apa gunanya? Ya. Bahwa doa harus disertai dengan ketekunan setiap hari. Berapa tahun Pak sampai Tuhan meninggikan kita? Kalau memang butuh 10 tahun, ya bertekunlah 10 tahun. Kalau butuh 20 tahun, bertekunlah 20 tahun. Kan seperti itu. Seringkali orang hanya berdoa, semangat. Paling juga 3 hari, 1 bulan, ya kan. Orang pergi-pergi ke KKR, pulang dari KKR semangat. Ya. Apa gunanya kalau hanya seminggu? Dulu saya ingat walaupun saya tidak pernah pergi, tapi saya lihat orang-orang kelihatannya ya,
kalau sudah datang dari penyelaman rohani di GPPS Pusat, dengan suaranya yang serak, tidak ada suaranya. Memuji, menyembah Tuhan, teriak-teriak. Rajin ke gereja, alah paling seminggu. Untuk apa seminggu? Enggak ada juara yang latihannya hanya seminggu kemudian jadi juara, enggak ada. Tetapi ketika kau bisa mempertahankan api itu bertahun-tahun, pada waktunya Tuhan akan meninggikan. Ya. Saya ingat ketika saya baru keluar sekolah Alkitab, terlalu banyak buku. Saya pikir saya pandai dan kemudian berkhotbah orang bertobat, berkhotbah orang bertobat. Ternyata tidak demikian. Berkhotbah dan saya disalahkan. Khotbah lagi saya disalahkan. Seharusnya Yusa kan tidak seperti itu, khotbahnya tidak boleh seperti itu. Sampai istri saya ketika saya mau khotbah, istri saya berkata, nanti apalagi yang terjadi Sak? Dan saya katakan, sudahlah tenang, pokoknya kita khotbah sesuai firman Tuhan. Kalau tidak Tuhan sediakan tempat yang lain, saya katakan. Tidak usah takut. Dan bertahun-tahun, puluhan tahun, peninggian terjadi. Senin yang lalu saya melayani di Surabaya dan sementara saya berdoa, ada orang-orang yang datang pada istri saya bertanya, Pak Yusa ini punya pelayanan, punya gereja di Surabaya apa enggak? Berarti saya ini cocok punya beberapa gereja. Palingnya. Tetapi lihat, ini tidak terjadi secara otomatis. Bertahun-tahun. Saya kekurangan uang. 10 tahun lebih kok kekurangan uang. Ya. Tapi tidak ada orang yang tahu, tidak usah pakai bahasa isyarat ya. Datang ke orang, puji Tuhan saya masih dipelihara oleh Tuhan. Tidak tahu besok kira-kira makan apa. Ini kan repot kan? Itu pakai bahasa isyarat itu. Jangan. Biarkan orang menyangka kita kaya banyak uang. Ya, lebih baik kan dipikir banyak uang kan? Pak, kalau tidak pura-pura miskin Pak nanti, ya kan? Kalau orang tidak tahu kita kekurangan siapa yang mau ngasih? Tidak. Kalau memang Tuhan sudah mau ngasih, dia berbicara kepada orang tertentu, tidak bisa tidur orang itu. Sudahlah. Ya. Tidak usah pakai gaya kurang uang apa. Lebih baik kita dipikir kaya. Ya. Tuhan kita pasti mencukupi kebutuhan kita. Nah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Bagaimana kita bisa menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada pribadi yang tidak pernah kita temui? Anda pikirkan itu. Pak, tapi saya tahu tentang Yesus. Dia baik, dia maha kuasa, dia mau memelihara kita. Loh kalau Anda hanya mendengar seperti itu, yakin iman Anda tetap kokoh dan sungguh-sungguh bisa percaya 100% kalau hanya katanya. Ya. Sementara banyak orang yang goyah dengan pengajaran. Apa bahasa roh itu tidak ada gunanya, bahasa roh dari setan. Sementara saya mau katakan banyak orang yang goyah dengan pengajaran itu. Saya tidak pernah tergoyahkan. Saya tetap percaya dengan teguh bahwa bahasa roh sangat kita perlukan. Saya percaya dengan pasti bahasa roh itu dari Tuhan dan tetap kita butuhkan. Mengapa? Karena saya sebelum berbahasa roh, saya tidak tertarik ke gereja, saya tidak tertarik berdoa, saya tidak tertarik baca Alkitab. Tetapi ketika Tuhan datang ke dalam mimpi saya, dia tumpang tangan dan saya berbahasa roh dalam mimpi itu, saya bangun tidur tetap berbahasa roh, maka setelah itu saya suka baca Alkitab,
saya suka berdoa, sehingga saya mau katakan, bagaimana mungkin kalau itu dari setan bisa membuat saya yang tidak suka baca Alkitab, sekarang suka baca Alkitab. Yang dulu tidak pernah berdoa, sekarang suka berdoa. Bagaimana bisa bahasa roh itu kita akan mengakui itu dari setan? Tidak mungkin. Oleh karena itu, setinggi apapun titel dari hamba Tuhan yang mengajarkan bahasa roh dari setan, saya tidak percaya. Kenapa? Saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman. Saya bertemu dengan Tuhan. Pak Yusak, tidak mungkin. Tidak mungkinlah bisa tergoyahkan kita. Oh, kalau Anda tidak bertemu dengan Tuhan, Anda akan tergoyahkan. Seperti yang saya katakan. Ada adik kelas saya, pas di bawah saya di SES. Kemudian selesai di SES, dia melanjutkan ke STAS untuk ngambil S1-nya. Saya enggak. Saya sudah langsung pelayanan. Satu saat saya melayani di sebuah gereja di Lumajang. Dan ternyata adik kelas saya ini jadi hamba Tuhan di sana, jadi pengerja. Dan ketika saya altar call, adik kelas saya ini juga maju. Dan saya katakan, ada apa kamu? Pak Yusak, dia panggil Pak ke saya, karena saya hamba Tuhan waktu itu. Pak Yusak, doakan saya. Dulu saya bisa berbahasa roh. Tapi sekarang saya tidak bisa berbahasa roh. Dan ketika diselidiki, dia ikut seminar. Ya, namanya mahasiswa kan ikut seminar. Ya, pembicaranya dengan inisial ST. Anda sudah tahu kan, ST. Dan hamba Tuhan dengan inisial ST ini berkata, bahasa roh itu dari setan. Dan dia katakan, sejak saat itu Pak Yusak, saya tidak bisa berbahasa roh. Saya ingin berbahasa roh, tapi kata-kata itu nancep di pikiran saya. Saya tidak bisa berbahasa roh. Jadi saya mau katakan, betapa pentingnya kita itu mempunyai pengalaman pribadi bertemu langsung dengan Tuhan. Sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Dan kemudian kita bisa menyerahkan, lihat di sini, segala kekhawatiran. Khawatir takut sakit, khawatir takut kurang uang, khawatir takut anak nanti hidup dalam dosa, khawatir takut ini, khawatir takut ini. Dan dikatakan bukan hanya satu kekhawatiran, dikatakan segala kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Bagaimana bisa kita mempunyai kepercayaan sepenuhnya untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada pribadi yang tidak pernah dijumpai oleh kita? Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berdoa. Minta Tuhan datang, minta Tuhan menyatakan pribadinya secara langsung. Sehingga kita bisa berkata bersama Ayub, dahulu dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Kita bisa berkata seperti orang-orang di Samaria yang berkata kepada perempuan itu, beberapa waktu yang lalu aku mendengar dia dari engkau. Tetapi ingat, sekarang kami sendiri juga mendengar secara langsung. Ya. Jadi itu pun seharusnya menjadi keinginan kita semua. Dulu hanya dari Pak Yusak, kan gitu kan. Sekarang saya sendiri melihat, saya sendiri mendengar Tuhan berkata-kata. Sehingga ketika itu nyata bagi kita, pribadi itu nyata, Yesus itu nyata. Dengan mudah kita akan bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita. Tanpa pengalaman langsung dengan Tuhan. Sukar kita bisa menyerahkan segalanya kepada pribadi yang tidak kita kenal langsung, itu kan sukar. Ya.
Sehingga ayat ini sepertinya hanya menjadi ayat yang kita ketahui tetapi sukar untuk menjadi pengalaman kita. Sudah Pak, saya serahkan segala kekhawatiran saya. Tapi namanya manusia Pak. Nah kan, ya tetap khawatir. Ya namanya belum. Ya, namanya itu tarik ulur. Saya kalau sudah bicara tarik ulur ini ingat dulu ada film Ghost itu. Yang negro yang kemudian dapat uang disuruh ngasihkan ke suster untuk pembangunan. Tuh uang miliaran dikasih tapi ya masih dipegang, tarik lagi kasih ya kan. Ya. Karena tidak percaya. Sudah Pak saya serahkan tadi pagi Pak. Ya kan. Terus sekarang kok khawatir jam 12. Iya udah enak hati ya kan. Saya ambil lagi Pak kan. Istilahnya kan seperti itu yang terjadi. Ya. Baru naruh modal ditarik lagi. Ya tidak dapat apa-apa. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Tuhan yang memelihara kamu. Kita harus mengetahui dan mengalami ini. Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memelihara. Saya mendoakan seseorang. Kelihatannya sederhana, masih muda juga. Bahkan pertemuan pertama saya layani dia pelepasan. Kemudian dia berdoa supaya dia diberkati dalam pekerjaannya. Dan Senin lalu pertemuan kedua. Saya mendoakan lagi dia. Dia datang minta didoakan, saya doakan. Dalam perjalanan saya pulang, saya terima WA. Pak Yusa boleh minta rekeningnya. Dan saya berikan. Ketika saya menerima, saya kaget. Maksud saya begini. Antara pemberiannya dengan model orangnya kok tidak sesuai. Pemberiannya di luar perkiraan saya. Jadi kita lihat di sini. Padahal beberapa waktu yang lalu saya katakan pada istri saya. Rekening saya ini loh. Ya ini bukan pas-pasan, ini min. Iya memang min tapi tenang aja. Tenang. Oh iya memang tenang. Ya kan kekhawatirannya sudah diserahkan. Tetapi perhatikan Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memelihara. Jadi betapa luar biasanya ketika kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang memelihara kita. Ingat, saya mau tekankan, ini tidak bisa hanya kita terima melalui pengajaran saja. Anda harus mendesak masuk seperti Musa. Dia mendesak masuk ke dalam awan kemuliaan Tuhan itu. Kita pun harus mendesak masuk ke dalam hadirat Tuhan sehingga punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pada waktu itu kita tidak akan lagi tergantung kepada keadaan sekeliling kita. Fokus kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Kalau sudah Tuhan yang memelihara kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita, tetap Dia adalah pemelihara kita. Kita aman. Pak, kalau kelaparan bagaimana? Kalau sekeliling kita kelaparan. Ingat, sekeliling dari Elia saja kelaparan kan. Tetapi Tuhan bisa utus burung gagak dan membawa roti serta daging. Dan itu teratur loh. Sehari 2 kali loh. Tiap hari lagi. Bagaimana bisa itu kebetulan? Tidak, itu pemeliharaan Tuhan. Bahkan mana ada burung gagak itu hanya ngantarkan makanan. Berbagi makanan. Burung gagak itu pasti rebutan makanan. Jadi dengan belajar di sini saja kita tahu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan bisa mengubah keadaan sedemikian rupa. Ingat ketika bangsa umat Allah terkepung. Dan Elisa berkata, setelah mengalami kelaparan sampai anaknya sendiri dimakan kan. Oleh ibu-ibu, anaknya sendiri dimakan oleh ibu-ibu. Ya. Dan Elisa berkata, besok pada waktu yang sama seperti sekarang akan terjadi kelimpahan. Dan tidak ada orang yang percaya. Tetapi luar biasanya terjadi sesuai dengan perkataan dari Nabi Elisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya kita itu kenal Tuhan secara pribadi atau tidak. Sehingga dia menjadi pemelihara kita. Akui itu bahwa Tuhan ada pemelihara hidup kita. Maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Sadarlah, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Jadi setiap kita harus sadar bahwa kita itu punya lawan, punya musuh. Ya. Namanya iblis. Dan di sini dikatakan sadarlah. Kenapa? Karena lawan kita itu Alkitab katakan dalam kitab Efesus pasal 6, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bisa dilihat. Tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan. Ya. Kalau musuh kita kelihatan, pasti ayat ini berkata, lihatlah dan berjaga-jagalah, kelihatan. Tapi karena tidak kelihatan, kita dikatakan sadarlah. Sadarlah, musuh kita tidak kelihatan. Tuh kok maunya marah-marah ya terus ya. Heran, kenapa lampu ini sudah diganti, wattnya ditambah kok tetap redup. Nah, kalau sudah gitu sadar bahwa rumah kita sedang dikuasai oleh roh jahat. Kalau sudah seperti itu harus sadar. Kan banyak orang tidak sadar. Paling kita berkata, alah kualitasnya ini sekarang ini jelek ya. Baru beli sudah redup. Padahal bukan itu. Ada atmosfer roh jahat di rumah kita. Sehingga lampu walaupun ditambah wattnya. Walaupun diganti, baru diganti tetap aja redup. Kenapa? Karena ada kuasa roh jahat. Ya. Oleh karena itu dikatakan sadarlah. Kita itu punya musuh. Dan kalau sudah rumah seperti itu. Bawaannya nanti marah-marah. Karena itu dikatakan sadarlah. Karena kalau sudah seperti itu kita bisa punya badan kita sakit-sakitan terus. Ya. Kalau kita tidak sadar kita akan berkata, ya wajarlah ini memang banyak orang sakit, musimnya orang sakit. Mungkin Anda berkata begitu. Kalau bahkan kita mengalami penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, mungkin kita katakan, ya wajarlah. Kenalan saya juga ada yang mengalami seperti ini. Alkitab katakan sadarlah. Segala sesuatu yang terjadi yang tidak masuk akal. Seharusnya kita segera sadar ada apa. Ya. Pohon tiba-tiba langsung kering. Langsung mati. Sadar, kenapa? Lu kemarin ini masih segar kok langsung mati. Sadar, ada apa? Oh ada orang mau nyantet Anda, tidak kena karena Anda dalam perlindungan Tuhan. Karena tidak kena itu mengarah kepada anak Anda, tidak kena juga karena Anda mendoakan anak Anda. Menyerang kepada, setelah itu akan menyerang kepada binatang peliharaan kita. Kalau kena maka binatang kita mati mendadak,
Kalau tidak kena nanti akan mengarah ke yang lebih rendah lagi, ke tanaman. Nah, banyak orang kan tidak sadar ketika mengalami seperti itu. Sudah kerja, kok selalu kekurangan. Banyak orang tidak sadar. Karena itu Alkitab katakan, sadarlah engkau sedang berhadapan dengan lawanmu. Lawanmu namanya iblis, bukan darah dan daging yang kelihatan. Bukan, iblis. Karena itu perlu kesadaran kita. Loh kok saya ngalami ini terus ya? Nah mikir. Sehingga sadar, oh ini penyebabnya. Ya. Sudah jaga makanan, sudah diet. Kok tetap melambung? Sadar. Itu ada roh kelemahan tubuh yang menyerang sehingga organ-organ tubuhmu tidak berfungsi dengan baik. Ya. Sudah makan banyak, kok masih kurus terus. Sadar ada yang tidak wajar. Vitamin sudah, apalagi sering pergi ke tetangga waktu jam makan sudah. Tetap aja kurus. Ya. Ya kan kalau di Indonesia kan kalau pergi ke tetangga waktu jam makan kan pasti ditawari kan. Coba Anda jangan pulang pada waktu jam makan. Pasti pertanyaannya, sudah makan? Ya. Langsung jawab tanpa tedeng aling-aling, belum. Oh ya sudah ayo bareng kan gitu. Kalau orang Indonesia menangnya di sana. Ya kan. Jadi jangan takut kelaparan selama Anda tinggal di Indonesia. Rajinlah main-main. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, ya. Sadarlah. Dan ketika engkau sudah sadar, jangan hanya berdiam diri, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ketika Alkitab menyebut berjaga-jaga, itu biasanya mengarah kepada berdoa dan berpuasa. Biasanya seperti itu. Berdoa dan berpuasa. Jadi ketika kau sadar bahwa lawanmu iblis, atau kau belum sadar bahwa kau punya lawan iblis, berdoalah. Berdoa supaya Tuhan singkapkan. Ya. Kenapa saya tidak pernah keluar dari masalah ini? Kemudian kita jangan menyalahkan orang-orang yang kita kenal. Jangan. Lawanmu adalah iblis. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya. Kita melawan iblis. Lawanmu si iblis berjalan keliling, rajin, ya, jalan pagi, ya, rajin, berjalan keliling, ya. Saya dulu waktu jalan-jalan ke Arek Lancor, istri saya bilang, ayo muter 3-5 kali, jangan saya bilang, takut Arek Lancornya runtuh, cukup 1 kali aja. Oh, itu karena ada 2 kemungkinan itu. Kalau sampai 5 kali. Kalau ada Arek Lancornya yang runtuh, betis saya bisa meledak. Oh, ya. Dan istri saya pikir tidak asik jalan-jalan. Khusus jalan-jalan pagi dengan suaminya ini tidak asik. Ya. Sudah jalannya hanya keliling 1 kali, pulangnya bawa tas kresek lagi. Ya. Mampir di Niaga, ya kan? Mampir. Ya. Itu turun 0,5 kilo, naik 1 kilo nanti. Ya. Lihat berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahwa minimal lihat di sini. Singa ini berjalan keliling sambil mengaum-ngaum. Belum tentu bisa nelan lo ya. Tetapi kan kebanyakan mengaum-ngaum. Ketika dia mengaum-ngaum, orang yang mendengarnya sudah ketakutan. Banyak orang Kristen bahkan belum apa-apa sudah ketakutan. Mendengar singa ini mengaum-ngaum di pikirannya. Ya.
baru pilek. Awas nanti sesak nafas mati. Loh, baru pilek. Baru perih sedikit sudah mikir, aduh mungkin ada kanker ini. Ya. Itu singa yang mengaum-ngaum. Anda takut atau enggak ketika mendengar singa mengaum-ngaum? Belum menelan. Belum menelan. Anda hanya mendengar pikiranmu ini loh. Di mana singa itu mengaum-ngaum. Uangmu kan merosot. Nanti sebulan lagi krismun akan semakin parah. Nanti bagaimana? Sudah ketakutan. Ya. Itu yang disebut singa berjalan keliling sambil mengaum. Pikiran kita yang diserang. Ya. Kita akan hidup dalam ketakutan. Dan yang lebih parah di sini juga mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Hanya orang yang melawan dan berani melawan dan punya modal untuk melawan. Iya kan? Punya modal untuk melawan. Yang tidak bisa ditelan. Di sini dikatakan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Tadi kan singa ini mengaum-ngaum di dalam pikiran kita. Kamu akan mati, penyakit mungkin sembuh. Kamu akan jatuh bangkrut, coba lihat pendapatanmu semakin menurun, kamu pasti bangkrut. Ini bicara terus. Dan di sini dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagaimana dengan iman yang teguh? Lawan dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita mulai sakit seminggu, 2 minggu tidak sembuh. Engkau harus melawan dengan iman yang teguh. Aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Aku percaya seluruh rasa sakitku Tuhan sudah tanggung. Sehingga aku tidak perlu menanggungnya. Aku sembuh, aku tidak sakit. Itu melawan. Ketika engkau mengalami pengurangan pendapatanmu. Engkau harus melawan dengan iman yang teguh. Jangan sampai mengatakan, iya ya, jangan-jangan saya juga akan bangkrut juga. Jangan. Engkau harus melawan dengan iman yang teguh. Allah akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Di dalam Kristus aku kaya akan segala hal. Allah sudah menyediakan segala berkat rohani di alam surga bagiku. Anda harus mengucapkan itu. Itu yang disebut dengan melawan dengan iman yang teguh. Sekali Anda tergelincir dengan perkataan yang menerima auman-auman itu, habis kita. Karena menurut perkataanmu, engkau akan dibenarkan, engkau akan disalahkan. Menurut perkataanmu, engkau akan hidup atau engkau akan mati. Lawanlah dengan iman yang teguh. Anda harus punya firman Tuhan. Anak-anakku kok masih belum berubah? Alkitab berkata bahwa keturunan orang benar perkasa di bumi. Sekarang belum, tapi engkau harus berpegang teguh pada iman. Yaitu apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang kita harus pegang. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya begini, jangan bersungut-sungut. Tuh kok saya ngalami ini terus ya, si A enak, si B enak. Oh enggak. Semua, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti lawan kita akan menyerang kita. Dan di sini dikatakan, tidak usah iri kepada orang lain. Kenapa? Mungkin mereka tidak mengungkapkan apa yang dihadapinya. Tetapi mereka mengalami penderitaan yang sama. Artinya mereka juga mengalami serangan. Tapi mungkin lain bidang. Tetapi sama-sama menderita. Sehingga
Nggak usah iri dengan orang lain yang kelihatannya lebih senang. Justru ketika kita iri kepada orang lain, tuh kok hanya saya aja, berarti Anda sudah hancur. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mereka sama-sama melawan iblis yang mengaum-ngaum, yang berusaha untuk menelan mereka. Tetapi ayat 10 menguatkan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Apapun yang kita butuhkan untuk menghadapi penderitaan, untuk melawan musuh kita. Apapun keadaan kita, ingat Allah sumber segala kasih karunia. Kasih karunia bisa mencukupi soal keuangan. Kasih karunia bisa soal menyembuhkan dari sakit penyakit. Kasih karunia bisa berupa hikmat untuk menyelesaikan masalah. Dan semua ini ada Allah. Allah sumbernya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Bahwa kita harus tahu bahwa Allah memanggil kita kepada kemuliaannya yang kekal. Dalam kemuliaan Allah tersedia segala-galanya. Dalam kemuliaan Allah engkau tidak bisa dikalahkan. Dalam kemuliaan Allah engkau tidak akan tergoyahkan. Ada sebuah buku yang mengajarkan, yang ditulis oleh Maldonado. Di sana dikatakan bahwa ada beberapa tingkat dalam kuasa itu. Ada pengurapan, itu diberikan kepada orang yang melayani Tuhan. Dan orang ketika dijamah, ditumpang tangan, orang itu bisa sembuh. Dikatakan. Ada tingkat selanjutnya hadirat Tuhan. Di mana ketika kita itu ada dalam hadirat Tuhan, dikatakan, waktu tidak akan kita rasakan, mujizat akan terjadi, tetapi setelah itu kita akan capek. Baru tahu capek. Ya, bayangkan waktu doakan mungkin ribuan orang, enggak capek. Tapi setelah itu capek. Itu hadirat Tuhan. Tetapi kemuliaan Tuhan dikatakan, kita hanya ada di dalam satu ruangan, kemuliaan Tuhan menyelimuti, itu bahkan bisa berjam-jam mujizat terjadi dengan sendirinya. Kita selesai acara, kita justru tambah segar. Itu kemuliaan. Sehingga Musa yang berkata, tunjukkan wajahmu. Dia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Dalam kemuliaan Tuhan, Musa bisa tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam. Dalam kemuliaan Tuhan. Dan semua ahli kesehatan sepakat. Jangan coba-coba puasa 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Minimal engkau tidak makan bisa, tapi minum harus dikatakan. Ada orang-orang juga Anda harus tanya dengan jelas. Karena banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan saya puasa 40 hari 40 malam. Anda tanya, minum. Ya. Tanya, minumnya apa? Loh iya, itu bukan air putih loh. Mereka banyak yang minum jus, mereka banyak minum. Mereka itu hanya kelihatan gagah. Mereka minum jus, mereka minum susu. Pokoknya tidak makan, dia bilang. Itu sama aja bohong. Tetapi dari sana pun kita mengerti bahwa manusia biasa tidak bisa puasa, tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam. Orang bisa puasa, tidak makan, tidak minum maksimal 3 hari, 3 malam. Itu yang dilakukan Ratu Esther.
Ya. Itu hanya dilakukan dalam keadaan mendesak. Ketika masalah hidup dan mati saja. Itu dilakukan oleh Ratu Esther. Ya. Anda jangan terlalu sering berpuasa. Oh, kelihatannya tidak rohani ya. Anda cukup mendisiplin saja. Karena Bapak GMM Mutu berkata, sekarang kalau Anda menemani dia makannya repot. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Asam lambungnya parah. Dan kata dokter itu terjadi karena di awal pelayanannya dia berpuasa 2 tahun. Kemudian setelah itu dia selalu berpuasa. Minimal seminggu 2 kali dan terus. Dan akibatnya lambungnya sekarang masalah. Seperti bawa bayi, makan nasi putih, tidak bisa, harus nasi tertentu. Sampai saya katakan, Pak, saya soal berkat, soal kuasa mungkin kalah iman. Tapi soal makan, ayo Pak Mutu punya iman apa? Mari kita makan yang kotor-kotor, bahkan saya katakan. Tidak berani dia, saya takluk. Dia bilang. Ya. Tetapi ini yang terjadi kepada orang yang terlalu banyak berpuasa. Anda berpuasa harus pakai hikmat juga. Musa bukan atas keinginannya sendiri berpuasa 40 hari, 40 malam. Karena dia ada dalam kemuliaan Tuhan, dia mampu. Elisa bisa berjalan 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Karena Elisa sudah makan makanan malaikat. Anda boleh baca, malaikat memberi makan kepada. Ketika selesai makan, malaikat katakan, makan lagi supaya engkau kuat. Karena dia itu dapat makanan dari malaikat, yaitu makanan malaikat. Makanya bisa berjalan 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum. Ya. Nah, jadi kita lihat ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di mana kita hanya ada tinggal dalam kemuliaan Tuhan, tetapi mujizat terjadi, Tuhan yang bekerja, dan selesai itu kita justru semakin kuat, semakin sehat. Ya, kita harus mengejar itu. Nah, kemuliaannya yang kekal ini akan melengkapi. Nah, akan melengkapi apa yang kita butuhkan untuk menjadi murid Kristus. Apa yang kita butuhkan untuk menjadi saksi Kristus. Kemuliaan Tuhan ini akan melengkapi kita. Kemuliaan Tuhan ini akan meneguhkan kita. Tidak tergoyahkan. Kemuliaan ini akan menguatkan kita. Kemuliaan ini akan mengokohkan kita. Wow. Berarti menghadapi apapun juga kita tidak akan tergoyahkan. Kita sudah hidup di dari akhir zaman. Dan Anda lihat demo-demo yang luar biasa terjadi. Dan semuanya juga masih menunggu. Menunggu. Tanda kutip menunggu. Bencana alam, gempa, tsunami yang akan terjadi. Dan semuanya percaya bahwa gempa, tsunami yang besar, jauh lebih besar dari yang tidak pernah terjadi, itu akan terjadi. Tetapi ingat, ketika kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan mengokohkan kita. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, dikatakan. Ya. Bahwa ketika kita melawan iblis, itu dalam penderitaan melawan iblis, baru kemudian selesai itu penyediaan Tuhan, perlengkapan dari Tuhan akan terus mengikuti kita. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Kan ayat ini menenangkan kan? Tuhan yang mempunyai kuasa untuk selama-lamanya. Menteri mempunyai waktu jabatan, presiden mempunyai waktu jabatan. Raja mempunyai usia yang tidak bisa dilawan. Ketika dia mati otomatis dia sudah bukan raja lagi.
Tetapi Tuhan kita dikatakan, Dia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amanlah posisi kita. Orang yang percaya kepadanya, yang menyerahkan segala khawatir kepada Dia, kita akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.